Assalamualaikum guys, hi, it's me again, Namira, presenter Mugaru. Okay, so today I'll be explaining to all of you in here what is the difference between Mugaru and the other school. They say that school A is better, they say school B is the great one, but for me, Mugaru is better than the other. Why Mugaru became the best one? Shh, let me tell you, secret between us. I'll write it first. Number 1. Mugaru have 7 noble values. Number 1. Strong personal vision or visi pribadi yang kuat. Every people in Mugaru must have strong personal vision. Number 2. Positive thinking or berpikir positif. Why do we need to think positive? Because if we think negative, then our life, your life will become such a mess. Number 3, akhlak straight or kekuatan akhlak. Why do we need to have a good akhlak? Because in this country, there is a lot of intelligent people with bad akhlak. And what do they become? They become a corruptor that ruin this country. Number 5 is resilience or ketangguhan. Why do we need resilience? Because students in Mugaru were prepared to be a resilient leader, not a leader who asks for mother or father for a position. Let me tell you, a true leader needs to build their career from zero and having a clear and high education. Number 6 is reflective thinking or berpikir reflektif. Every time you do something, you need to evaluate it at the end and fix it. Number 7 is cooperation or kerjasama. In Mugaru, they teach us to be cooperative. Why? Because we're a social being and we can't live alone. That's why Mugaru is different among the other school and the better one among the other. Your expensive school, your favorite school, a school that only accepts 100 people among 1,000 people. Okay, stop being delusional and start join Mugaru to be a good leader. Not a leader who is mama's boy or a leader that been asked and only answer with Hah? Ya ndak tahu. Tanya saya. Aduh. I'm Namira, presenter Mugaru. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga lovers semuanya jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling bijaksana, luar biasa. Dan saya sudah ditemani sama Karina. Nah, ini dalam rangka ngobras, ngobrol asik. Nah, ngobrolnya kalau pagi ya di SMP Muhammadiyah Tigawaru ini ada di sebelahnya pintu gerbang ini ya, supaya kita bisa melihat juga anak-anak yang baru masuk ya, aktivitas Mugaru di pagi hari. Dan ngomong-ngomong tentang ini ya, tentang SMP Muhammadiyah Tigawaru, ini memang setiap pagi kan seperti ini kan ya, seperti ini. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan apel pagi dan pembelajaran tentunya, sholat dan lain sebagainya. Pokoknya kalau sekolah di SMP Muhammadiyah Tigawaru dijamin tidak akan menjadi pengangguran. Oke, kamu ini selain ikut pelajaran ya pastinya ya, ini kegiatanmu di sekolah ini apa yang menurutmu ini kok padat banget kegiatanmu? Kegiatanku selain belajar apa ya Pak? Mungkin kerja kelompok Pak. Kerja kelompok sama teman pulang sekolah itu kan kayak aduh padat banget gitu kan. Terus lama juga. Terus pekerjaannya nggak selesai karena tugas kelompoknya pasti ada aja tiap minggu gitu Pak. Terus apa lagi ya, mungkin siaran. Oh iya betul, siaran, aktif di presenter itu juga padat guys, dan itu seru banget. Aku suka banget aktif di presenter tuh, pokoknya seru banget. Buat kalian yang masuk Mugaru terus bingung ekstra apa, kalian boleh cobain presenter karena kalian nanti bakal siaran tiap pagi dan itu seru banget, asik banget gitu.
Oke, jadi selain pembelajaran kamu juga belajar kelompok gitu kan, kemudian kemudian kamu ikut presenter. Oke, Kar, pertama kali kamu ikut presenter ya, kamu melihat presenter Mugaru itu seperti apa sih? Aku lihat presenter Mugaru itu awalnya dari Kak Zaira. Kak Zaira itu siaran pagi-pagi nih kayak gini, terus kayak aku ngedengerin kan, wah apaan nih, terus aku tanya ke kakak-kakak IPM tuh ternyata itu ekstra presenter gitu. Terus kan aku sempet nanya-nanya kan ke kakak-kakak IPM yang jaga kelasku, sama kakak-kakak IPM yang lain juga kayak presenter tuh gimana sih gitu kan. Terus kayak ada yang bilang bagus, habis itu ada pokoknya banyak yang bilang bagus. Terus kan aku ngelihat kayak Kak Abel, Kak Namira, Kak Cintara, Kak Malva, mereka kan IPM plus presenter, dan itu juga mereka tuh cantik-cantik, terus public speakingnya tuh bagus banget gitu kan. Aku juga pengen dong, aku kayak terinspirasi dan termotivasi untuk bergabung di presenter gitu. Terus akhirnya ya aku join presenter gitu. Tapi sempet sih pas aku nanya-nanya ke kakak IPM itu kayak ada juga beberapa yang jawab gak usah masuk presenter, masuk yang lain aja. Tapi aku tetap teguh pendirian kepada presenter. Terus akhirnya aku berkembang jauh, berkembang pesat di presenter gitu sih Pak. Oke, berarti kamu ini terinspirasi oleh kakak-kakakmu yang dulu pernah siaran di sini ya. Ada Zaira, ada macam-macam ya, ada Namira dan lain sebagainya. Oke, Gar. Sejauh apa pengaruh ekskul presenter ini kepada percaya dirimu dan percaya dirimu seperti itu? Seberpengaruh apa presenter kepada kepercayaan diriku? Sebenarnya presenter ini membuat aku tuh jauh berkembang banyak banget ya Pak. Mulai dari tingkat kepercayaan diri, public speaking yang dulu ngomongnya tuh, aku kan cerewet ya, aku ngomongnya tuh cerewet. Kalau bahasa sekarang apa ya, yaping. Nah, aku tuh cerewet banget dan ngomongnya tuh amburadul. Dan dulu waktu aku SD tuh juga, aku tuh kayak ngomong-ngomong sendiri, nge-review kelasku sampai diketawain guruku. Terus kayak akhirnya waktu aku masuk Mugaru tuh kan terarah gitu kan, aku harus masuk mana agar kecerewetanku ini tidak tambah amburadul. Jadinya aku masuk presenter dan aku tuh berkembang banget di sana, dari tingkat kepercayaan dirinya, skill public speakingnya, terus ngomong di depan umum juga kan udah nggak semalu-malu yang dulu gitu. Sudah banyak perubahan dan apa sih namanya? Kalau dulu kan meskipun bisa ngomong di depan umum itu kan kayak belibet aiu. Terus kalau sekarang tuh udah lumayan gak belibet, udah bisa gitulah intinya. Gara-gara juga sama Pak Nur dulu kan diajak kayak jadi itu sih, apa sih yang kayak promosi-promosi sekolah gitu kan. Jadi kayak itu di situ tuh mulai terlatih gitu public speaking depan orang gitu Pak. Oke, ketika kamu promosi ke SD ya, ini tentunya kan pengalaman baru ya Kak ya, pengalaman baru. Nah, ini gimana perasaanmu atau apa sih sebenarnya yang membuat kamu itu seneng kalau diajak presentasi itu? Apa yang membuat aku seneng diajak presentasi? Pertama perasaanku waktu diajak presentasi itu kayak seneng banget karena mencoba hal yang baru. Terus kan dulu tuh waktu aku ke kamar mandi ya, terus kan itu dekat sama studio, terus kata Pak Nur tuh bilang besok tuh promosi ke SD Kir kayak diajak gitu kan, kayak aku kaget karena ini pengalaman baru juga. Terus kayak deg-degan banget ya waktu itu ke SD pertama kali itu ke SD Kir guys, Kreatif Insan Rabani, dan di sana tuh seru banget karena udah dapet pengalaman baru, guru-gurunya juga welcome, terus adik-adiknya juga ya enak diajak komunikasi, interaksi gitu kan. Terus kan pertama kali coba ternyata alhamdulillah bisa gitu ya, meskipun ngomongnya tuh agak belibet tapi ternyata aku bisa guys. Terus setelah itu tuh apa sih namanya kan Pak Nur ajak lagi kan, soalnya udah lumayan bisa juga. Nah dari situ tuh aku tuh udah mulai terlatih guys gitu, udah mulai terlatih buat ngomong di depan orang-orang baru. Mungkin ya pokoknya itu seru banget karena itu pengalaman baruku juga gitu. Dan apa namanya, itu jadi membuat aku mencoba hal-hal yang baru, terus menambah tingkat kepercayaan diriku, skill public speaking. Pokoknya
itu tuh hal-hal baru yang sangat menguntungkan dan sangat positif banget di aku karena aku jadi semakin berkembang gitu. Kalau Pak Nur apa sih namanya ngediriin presenter tuh berapa lama sih Pak? Ya, presenter Mugaru ini adanya dari tahun 2016 Kar. Dari tahun 2016 itu sebenarnya Kar, ini sejarahnya ya, Pak ulas sedikit ya. Jadi ketika itu Mugaru itu belum ada MC, belum ada presenter, kemudian anak-anak IPM ini ikut apa namanya itu LDKS kan. Nah di LDKS itu ada teman-teman dari Mubosta, itu MC-nya bagus kan. Pada waktu itu Pak Nur, loh ini boleh nih. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Wah ini bagus ini. Mugaru kok belum ada. Sampai akhirnya Pak Nur bilang sama ketuanya pada waktu itu. Ketuanya itu kakaknya Farhan ya, Faril. Nah, Ril, kita nanti sampai di Mugaru, kita nanti akan latihan MC. Kemudian latihan MC, sampai akhirnya itu kok kebablasan gitu loh kan. Kebablasan ini kalau hanya MC toh, ini kayaknya kurang. Kita belajar public speaking gitu kan. Nah, yang kita pelajari itu adalah membaca berita seperti itu. Ternyata banyak sekali lomba-lomba baca berita. Dulu itu belum ada lomba podcast, tapi lomba baca berita. Nah, kemudian ikut lomba. Loh, kok menang sampai juara nasional berkali-kali. Nah, itu semakin memantapkan diri untuk wah, ini aja yang ditekuni ini aja. Pokoknya semuanya yang berbau public speaking itu harus dipelajari di ekskul presenter ini. Sebenarnya seperti itu kan. Dan sampai akhirnya kita ini kan menjadi juara nasional ya kan ya. Jadi juara nasional, dan ketika disebut Mugaru itu ya pasti presenternya jangan sampai lupa gitu loh. Yang terbayang harus presenter Mugaru. Dan memang public speaking ini sangat penting kan ya. Sangat penting. Apapun profesi kita itu kan harus mempunyai keterampilan public speaking seperti itu. Jadi awalnya seperti itu. Sebenarnya presenter Mugaru itu adalah program kebablasan. Dulunya mau MC tok, ternyata malah sampai belakang kemana-mana, sampai vlog, sampai podcast, macam-macam. Nah, ketika kamu sudah masuk di presenter, kemudian ikut presentasi, gitu kan ya, itu kan pasti dikontenkan. Nah, itu teman-temanmu atau siapa saja yang melihat itu kan. Mungkin guru-guru SD-mu juga di-share sama mamamu kan. Mamamu kan sosmed banget gitu ya. Jadi di-share begitu. Ketika teman-temanmu di Madura sana itu melihat penampilan kamu seperti ini, seperti itu dan lain sebagainya, apakah mereka ini tertarik untuk kok saya pengen seperti Karina gitu? Gimana? Oke Pak, teman-temanku sih waktu awal-awal ngeliat tuh kayak kaget ya, kok tiba-tiba aku tuh bisa masuk ke dunia public speaking gitu kan. Dulu cuman ngomongnya tuh cerewet doang kan Pak. Terus kok tiba-tiba udah lama nggak komunikasi, terus kok jadinya lumayan berkembang pesat ya di presenter gitu. Terus kayak bahkan teman-temanku Pak yang ada mereka tuh ikut lomba baca berita ya Pak di sekolahnya mereka tuh tingkat kabupaten kayak waktu di Madura itu. Dan itu kan temanku ikut ya Pak, salah satu teman deketku ikut. Nah temanku ini Pak, dia tuh sampai nanya ke aku, Pak gimana sih cara baca berita yang benar gitu. Terus kayak aku belum semahir itu, tapi aku kasih sedikit tips yang pernah Pak Nur kasih tahu gitu. Terus aku kayak kasih tahu gitu. Tapi Pak, aku tuh kagetnya baca beritanya tuh beda banget Pak sama yang di sini Pak, beneran beda banget Pak. Aku juga kaget ya Pak, kok aneh banget karena biasanya ya baca berita itu kan kayak di satu titik gitu dan ngomong gitu kan di depan kamera. Nah itu tuh kayak itu loh Pak, kayak bikin vlog malahan. Kayak bikin vlog soalnya itu di tempat yang berbeda-beda dan dia tuh ngomong terus gitu. Dan juga aku lihat juaranya juga ya nggak sebagus presenter Mugaru sih Pak tuh. Oke, Kar, kapan-kapan kamu kalau ke sekolahmu sana ya di Madura sana ya, boleh nggak presenter Mugaru main-main ke sini? Kita main-main ke sana, bener Kar? Bener, kita nge-vlog di sana, asik-asik bersama di sana. Bener loh Kar? Temenan ini bener loh ya. Nanti kita ke sana ke sekolahmu yang SD, terus kita ngobrol-ngobrol sama guru-gurumu, sama macam-macam gitu ya. Nggak apa-apa, seperti itu nggak apa-apa. Istilahnya itu apa? Presenter Mugaru go to school. Wes. Oke. Real. Ini ngobrol-ngobrol tentang presenter Mugaru ya. Kamu ini kan
pertama kali presentasi ke SD kan ke SD-mu, gitu ya? Ke SD-mu. Nah, ini perasaanmu bagaimana dan tanggapan adik-adik kelasmu itu seperti apa? Oke. Kalau perasaan gue ya Pak, jelas ya, karena pertama kali jadinya ya pasti dredeg toh ya. Kan iya, waktu itu sama Karina. Terus waktu itu ya kan kita tuh persiapannya cuma H-1 ya Pak ya. Terus kan dulu tuh Karina kan belum yang kayak semahir sekarang kan. Nah, apalagi dia tampilnya di depan adik kelas yang dia nggak kenal gitu kan. Kalau aku kan at least masih kenal sama adik kelasku, jadi aku nggak sedredeg Karina. Jadi waktu itu aku sama Karina tuh kayak ada ngeblanknya sedikit. Apalagi waktu itu Karina kayak belum mahir banget kan. Jadinya aku sama Karina pokoknya saling nge-backup gitu loh Pak. Jadi ada seneng karena kan bisa akhirnya bisa dipilih presentasi dan bisa presentasi ke SD ku sendiri, tapi ya dredeg juga gitu. Kalau tanggapan adik kelasku ya, aku dengar dari guruku, dari ustazaku itu kayak apa ya, lupa aku Pak, kayaknya nggak ada deh Pak. Ya tapi gitu Pak, pokoknya kan ada yang kayak orang tuanya temenku itu jadi guru di sana, itu tanggapannya pokoknya kayak aku tuh kayak apa ya Pak, kayak keren gitu-gitu lah Pak. Ya udah gitu aja. Oke, dan memang ini ya, apa namanya, anak-anak atau orang-orang yang kemampuan public speakingnya itu bagus itu kelihatannya apa namanya, keren begitu kan ya. Nah, jadi ada dua tipe itu orang itu begini. Ada yang bisa nulis itu jago banget dia itu, nulis cerpen, nulis komik dan lain sebagainya, dia itu pinter banget. Tapi kalau untuk ngomong itu dia tidak bisa. Ada juga yang pinter ngomong tapi nggak bisa nulis gitu loh, nulisnya asal-asalan gitu loh. Nah, yang hebat itu ada yang bisa nulis, ada yang bisa ngomong seperti itu loh. Pokoknya dua-duanya itu ada, suruh ngomong bisa, suruh nulis bisa. Nah, ini sebenarnya ya. Sebenarnya kamu ini cita-citamu apa sih kan? Apakah jadi yang tukang nulis-nulis atau jadi orang yang suka ngomong seperti itu? Sebenarnya enakan mana sih nulis sama ngomong itu? Kalau buat aku sebenarnya kan ini menurut pendapat orang beda-beda ya pastinya Pak. Tapi kalau menurutku aku sih lebih baik ngomongnya. Karena aku tidak setekun itu buat menulis. Tapi kalau misalkan bisa, ya aku pengen bisa dua-duanya sih. Dan kan di ngomong tuh aku udah lumayan bisa. Terus aku nih mau lanjutin nulisnya biar bagus gitu. Jadi bisa dua-duanya gitu. Kalau cita-citaku apa ya, belum ada yang spesifik sih. Katanya mau jadi presiden. Jadi wakil presiden. Mau jadi wakil presiden terlalu tinggi sih. Terus aku tuh pengennya jadi orang yang berguna bagi bangsa Indonesia ini, asik. Terus jadi orang yang pinter, dapat penghasilan yang cukup, jadi orang mapan, apa ya? Jadi apa ya enaknya? Hah? Jadi orang kaya. Iya, jadi orang kaya jadi pengusaha jual skincare sih Pak. Kan karena yang lagi naik banget di industri Indonesia nih skincare ya, karena aku ngeliat kok orang-orang nih berkembangnya pesat banget gitu kan, jadinya pengen join gitu. Kalau kamu Ril, apa cita-citamu? Oke. Kalau aku cita-citaku itu sebenarnya mau jadi dokter Pak. Cita-cita aku tuh mau jadi dokter, dan kalau misal disuruh milih mau yang tadi ya, mau nulis atau ngomong, aku lebih suka ngomong. Walaupun sebenarnya kalau nulis Pak, sebenarnya aku nggak sebagus itu kalau nulis, dan aku kurang bisa. Jadi sebenarnya pengen belajar juga, cuma kalau bisa ngomong lebih baik ngomong kalau aku gitu. Siapa? Kak Cap. Cap. Cap ini ada orang ngomong. Oke, ini tambah lagi guys, ada tambah lagi Cavia ini ya. Cap. Kamu ini kan di kelas 7 ya. Ini Pak Nur jujur, kelas 7 itu kamu itu belum begitu gini. Pak Nur kalau melihat kamu ini masih malu-malu, masih takut-takut gitu ya. Bareng kelas 8 ini loh. Pak Nur itu sampai heran, ini Cavia ini kok kayak kesetanan ya gitu ya. Suruh ngomong, suruh ngomong. Dia itu pinter banget gitu loh. Sebenarnya apa yang terjadi, Cap?
Mungkin karena masalah adaptasi juga Pak. Jadi saya itu waktu tes psikologi kemarin itu di predikat adaptasi itu lumayan lumayan ya tengah-tengah rata-rata gitu Pak. Jadi mungkin saya bisa kayak ngomong kayak gini di Mugaru gitu ya Pak, karena saya udah adaptasi. Jadi waktu adaptasi saya mungkin ke sekolah baru itu sekitar 1 tahunan gitu, tergantung sama suasananya juga. Jadi mungkin nanti saya kelas 2 SMA itu baru bisa kayak gini sama teman saya gitu Pak. Oke. Bener loh, Pak Nur sampai heran loh. Kelas 7 itu dia itu kan akrab sama Zaira. Itu Zaira dikontenkan sama Pak Nur, dia itu masih pendiam. Iya, masih diam. Bareng kelas 8 ini bahkan ini kalau menurut Pak Nur ya, kalau menurut Pak Nur, dia itu salah satu legendnya presenter ya, yang ngeplok-ngeplok. Pak Nur ini kan lumayan agak keras juga ya kalau suruh ngeplok gitu ya. Caf, kamu ngomong ini, wes terserah kamu. Anak-anak sendiri kan. Mana pernah Pak Nur itu ngomong terus ditulis ini, ngomong lagi gak pernah. itulah yang membuat banyak anak-anak presenter itu kabur dari presenter. Karena ya seperti itu. Oke, kalau Karina itu niat banget ketika dia itu diminta untuk review barang gitu ya, untuk jualan kemarin itu ya, itu niat banget loh. Kok niat banget? Apa yang terjadi? Yang pas kemarin itu Pak, yang ekstra kemarin itu sebenarnya aku tuh udah siapin ngomong dari semalam, tapi aku tuh masih bingung kan barangnya tuh mau apa kan. Nah terus kan aku nih setiap keluar itu nggak bisa ya kalau nggak bawa tas, jadi aku selalu bawa tas. Nah di dalam tasku ini isinya tuh banyak banget ya, ada jam, earphone, chargeran, HP ku 2, terus dompet, pokoknya sebanyak itu isi tasku, dan tasku juga lumayan cukup besar gitu. Terus kan malamnya tuh aku udah nyiapin ngomong tapi masih bingung kan mau barang apa. Terus pagi-paginya tuh waktu udah sampai sekolah, loh iya lupa bawa barang. Tapi kan di tasku ini banyak banget barang, entah itu earphone, kabel charger, HP gitu-gitu kan banyak ya. Terus ternyata aku ngeluarin apa ya kemarin, earphone sama dompet ya. Earphone sama dompet. Satunya tuh dompetku, satunya lagi dompet Cyril. Jadi aku buat perbandingan, dan earphone-nya tuh aku jadiin buat promosi aja sih gitu kan. Kan itu emang aku baru beli dan emang bagus gitu. Kalau siapa ini? Kalau Kak Nur dulu. Oke, sabar Lila. Kamu tahan dulu. Kamu diuji kesabaran. Jadi selain kita itu harus ngomong, harus diuji kesabaran. Caf, harapanmu ikut presenter Mugaru itu seperti apa ya, Caf? Kalau harapan pertama saya sih Pak, melatih public speaking ya. Soalnya dulu sebenarnya waktu SD itu kalau dibandingin sama teman-teman saya itu lumayan berani gitu loh Pak kalau maju public speaking. Cuman itu kalau dibandingin sama sekarang itu cetek gitu lah Pak ya. Jadi iya Pak, beneran Pak, saya tuh waktu SD itu sebenarnya bisa dikatakan lebih berani public speaking daripada teman-teman saya. Jadi kalau misalnya maju ke depan itu bisa dikatakan lebih well prepared gitu lah. Tapi kalau dibandingin sama sekarang itu masih cetek. Jadi kayak apa ya, ngelihat MC-nya Kak Nadifa, Kak Mada sama Kak Aziza waktu tahun-tahun kemarin itu membuat motivasi saya, ya udahlah masuk presenter aja, siapa tahu bisa mencapai level mereka. Dan alhamdulillah sudah mulai mendekati gitu Pak. Jadi ya mulai hampir terpenuhi. Goal saya memasuki presenter Mugaru itu sudah mendapat keterangan gitu Pak. Sus keterangan, titik terang maksudnya. Titik terang. Iya. Jadi gini. Nah ini ya, ini kan MC semua ini kan, besok kan. Ini yang tingginya sama. Ini kayak saudara kembar loh. Kamu ini kayak saudara kembar ya. Tapi yang satu, nah ini kakaknya. Jadi ini nanti jadi MC semuanya, MC wisuda ya. Jadi MC wisuda itu syarat minimal, syarat minimal itu pernah jadi juara. Pokoknya kalian jadi juara, kalian bebas saja ya. Mau jadi pemateri, nanti Pak Nur kalau Pak Nur diundang jadi pemateri, Pak Nur tunjuk salah satu, atau salah 2 atau salah 3. Udah enggak seru. Zaira udah pernah loh, pertama loh. Apa namanya? Oh yang itu ya Pak? Iya, di SD SMP Mudipat gitu ya. Oke. Ril, kamu mau ngomong apa Ril? Kamu kelihatannya mau ngomong kamu Ril? Enggak.
ini MC. Ini juara 1. Juara apa kamu, Ril? Juara news presenter. Iya, ini presenter TV, podcast sama baca berita. Ini Sheryl, ini ya. Karina juara podcast. Cavia juara? Apa ya itu namanya? Baca berita. Baca berita. Ya, Menghafal berita. Menghafal dan membaca. Menghafal dan membaca. Ya. Iya. Itu lumayan unik gitu ya Pak lombanya Pak. Iya. Iya, jadi nanti kalau membuat flyer ya, itu kan enak gitu kan. MC Mugaru, MC Wisuda Mugaru, salah satu Cavia juara, woi, Karina juara, juara tok kira. Ya, gitu ya. Oke guys, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita, dan kita akan menemani Muga Lover semuanya di hari Senin ya, di hari Senin, dan tentunya insya Allah nanti akan lebih banyak yang berdiri di sini untuk memperkenalkan SMP Muhammadiyah Tigawaru. Akhirnya saya Pak Nur, Saya Cavia. Aku Karina. Dan aku Sheryl mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.